Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Tujuan kali ini kita akan mendatangi suatu tempat yang mana tempat tersebut mengandung sumber daya alam yang sangat berharga, bahkan nilainya lebih dari batu nikel. Mengingat beberapa bulan ini banyak sekali media-media cetak, media-media elektronik maupun media massa menghembuskan berita batu nikel di Raja Ampat. Namun ini bukan di Papua ya, melainkan di Pulau Jawa yang mana terdapat sumber daya alam yang harganya melebihi batu nikel. Mungkin kalian tahu kegunaan batu nikel yang akan digadang-gadang menjadi bahan baku industri kendaraan listrik maupun baja tahan karat. Namun di tempat ini kalian akan melihat batu permata yang memiliki fungsi lebih dari itu. Tak hanya digunakan sebagai baterai maupun bahan anti karat, namun bisa digunakan sebagai perhiasan, elektronik maupun yang lainnya. Coba kalian perhatikan gunung yang ada di hadapan kita itu, dan itulah merupakan gunung yang memiliki sumber daya alam. Bila dikeruk dan ditambang maka akan banyak keluar batu-batuan permata yang harganya melebihi harga batu nikel. Mengenai jumlah batu berharga yang ada di gunung tersebut tidak akan habis bila ditambang atau dikeruk selama 350 tahun. Bahkan luasnya melebihi luas Pulau Raja Ampat dan pulau-pulau yang ada di wilayah Sulawesi yang banyak mengandung nikel. Batu berharga ini sangat diburu oleh pengusaha-pengusaha maupun investor-investor dari luar negeri, dari Eropa, dari Jepang, dari Cina, bahkan dari Amerika. Pasti akan memburu tempat ini bila mengetahui bahwa lokasi ini mengandung bahan batu berharga tersebut. Seandainya dikelola oleh negara kita, pasti Indonesia tidak akan pernah memiliki hutang lagi, bahkan menjadi negara adikuasa baru yang menguasai seluruh dunia apabila itu dikelola dengan benar loh ya. Namun sayangnya di negara kita ini tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang berkualitas yang bisa menciptakan peralatan-peralatan pengolahan batu berharga ini, sehingga dipastikan tambang batu berharga ini nantinya dijual ke luar negeri. Bila itu terjadi dan dikuasai oleh negara luar atau bangsa luar, dipastikan masyarakat kita pasti sengsara, sedangkan pejabat kita perutnya semakin buncit alias gendut. Yang lucunya lagi, apabila tambang batu berharga tersebut diambil rakyat sendiri atau masyarakat kecil, maka akan dicap ilegal. Namun apabila ada investor asing
maka tangan pemerintah terbuka lebar-lebar. Sungguh tidak adil bagi masyarakat kecil. Seandainya pejabat-pejabat kita tidak bermental korupsi dan didistribusikan langsung kepada masyarakat kecil, tentu saja masyarakat akan sejahtera. Bahkan untuk satu tambang ini bisa mensejahterakan masyarakat seluruh Indonesia. Bahkan menurut informasi yang kami peroleh, gunung tadi yang sudah kita lihat tak hanya mengandung batu berharga yang menjadi incaran-incaran negara-negara lain, namun batu berharga tersebut kandungannya tak hanya itu saja. Ada emas, tembaga, nikel pun ada, uranium pun ada, dan banyak sekali bahan-bahan tambang yang berharga di gunung tersebut. Namun yang pastinya yang paling berharganya ya cuma batu berharga yang jadi incaran banyak orang. Batu berharga tersebut memang terbentuk dari aktivitas-aktivitas gunung berapi selama jutaan tahun yang lalu, sehingga sekarang sudah sangat berharga sekali dan banyak sekali manfaat kegunaannya. Tempat yang akan kita kunjungi ini kemarin sempat viral di media sosial gara-gara ada seseorang yang tak sengaja menemukan batu tersebut dan akhirnya mencari lagi, menemukan lagi, dan dijual. Ternyata harganya cukup fantastis, melebihi harga batu nikel. Setelah sempat viral 2 minggu yang lalu, tempat tersebut yang akan kita kunjungi ini sekarang ditutup untuk umum bagi orang-orang yang ingin mencari batu berharga tersebut. Namun saat ini kita mencoba melihat secara langsung tempat lokasi tersebut. Ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Apabila kalian menemukan batu berharga atau benda berharga yang lainnya, mending kalian diam saja. Dikhawatirkan bila terdengar oleh pemerintah, maka tempat kalian pasti akan ditutup dan nantinya dikuasai sama pemerintah. Sebenarnya sih sah-sah saja dikuasai sama pemerintah, namun nyatanya selama ini banyak sekali tambang-tambang, namun masyarakat kita terutama masyarakat Indonesia masih banyak yang sengsara dan kurang sejahtera. Lokasi batu berharga yang kemarin sempat viral dan ditemukan seseorang memang tidak jauh dari pemukiman penduduk kampung. Jadi kalian kalau ingin datang langsung bisa langsung mengikuti perjalanan kami agar nantinya kalian tidak kesasar. Bila kalian ingin melihat secara langsung, ya silakan datang saja sendirian ya. Namun jangan coba-coba membawa peralatan-peralatan tambang menambang batu berharga tersebut, dan tentu saja nanti kalian akan mendapatkan hukuman. Tentunya kalian juga pasti tidak tahu menau tentang
prosedur cara mengambil batu berharga tersebut, dan dipastikan kalian juga akan merusak alam yang ada di sekitaran tempat kalian yang akan mengambil batu berharga tersebut. Apalagi lokasi batu berharga tersebut masih berada di dalam hutan di bawah gunung, dan tentu saja itu bisa membahayakan keselamatan jiwa kalian bila nekat mencari batu berharga tersebut. Apalagi faktanya negara kita belum bisa membuat teknologi pengolahan batu berharga ini, sehingga dipastikan nanti akan ada campur tangan dari negara lain untuk mengolah atau memproses batu berharga ini menjadi bahan jadi. Tentu saja ini bisa merugikan bangsa kita atau negara kita, karena tidak bisa mengelola batu berharga ini, akhirnya mengekspor atau menjual dengan bahan mentahnya saja. Mungkin kalian para penonton video ini ada yang tahu batu berharga yang nilainya bisa melebihi harga batu nikel. Silakan komentar di bawah video ini ya. Lanjut, tepat di penghujung kampung ini, itulah tempat lokasi kemarin ditemukan batu berharga yang sempat viral di media sosial. Namun bagi kalian yang mengetahui keberadaan lokasi batu tersebut, mending kalian diam saja ya, dan ambillah secukupnya namun secara rahasia. Tak hanya masyarakat kampung saja ya yang kemarin mencari batu berharga tersebut, namun ada pula warga-warga dari luar daerah juga ikut nimbrung mencari batu berharga, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa hingga tua, bahkan laki-laki maupun perempuan juga ikut mencari batu berharga yang berada di sepanjang sungai ini. Bahkan dari beberapa informasi yang kami peroleh, setiap orang dalam satu hari bisa mendapatkan 10 kg batu berharga tersebut ya. Nah, kali ini kita sudah berada di kantor kepala desa, yang mana atau yang kita kenal dengan balai desa ya. Dan di sini merupakan desa atau kampung yang mana kemarin sempat viral tentang adanya atau penemuan emas di sungai ya. Itu pun bobotnya itu berat sekali ya. Biasanya umumnya di tempat lain itu berupa butiran-butiran pasir, namun di tempat ini emasnya itu butiran-butiran kerikil. Nah, berarti kan memang berat, dan lokasinya memang di kampung ini. Selanjutnya kita akan mencoba dari sini ya, dari balai desa ini kita ke arah barat, yang jaraknya kurang lebih sekitar 2 km dari balai desa ini. Di situ nanti kita akan menjumpai orang-orang mendulang emas ya di sungai. Ya, semoga saja nantinya menjadi masyarakat sini menjadi sejahtera. Amin. Lanjut kita menuju ke lokasinya. Nah, ini merupakan aliran sungai yang mana di ujung sebelah sana sudah banyak sekali orang melakukan pengayaan batuan-batuan, dan di situ sudah banyak sekali orang-orang mendapatkan butiran-butiran emas
beratnya pun cukup besar ya, mulai 1 gram atau 1 on ya. Nggak ada yang kecil-kecil. Dan kontur tanah di sini memang batuan vulkanik, dan apalagi dekat dengan Gunung Tanggul itu ya. Jadi ini termasuk aliran dari gunung berapi purba zaman dahulu, sehingga memang betul-betul bisa dilihat emasnya ya. Kandungan mineralnya di sungai yang dibawa aliran sungai dari Gunung Tanggul, banyak emasnya ini. Nanti kita akan mencoba melihat orang mendulang emas langsung ya. Jadi nggak perlu melihat di Kalimantan, Sumatera ataupun Papua, namun di Jawa Timur, terutama di wilayah Tulungagung ini juga menyimpan kandungan emas yang cukup berharga. Dan apabila dimanfaatkan langsung, insya Allah bikin masyarakat lebih sejahtera. Daripada nanti diambil investor, mending diambil masyarakat. Oke, langsung lanjut. Nah, seperti yang di hadapan kita ini, yang keluar asapnya ini merupakan gunung berapi yang berada di Tulungagung, yang mana masyarakat menyebutnya itu Gunung Tanggul. Dan di sini memang gunung ini banyak sekali mengandung emas ya. Makanya kemarin sempat viral terbawa aliran sungai, yang mana banyak sekali orang mencari emas. Nah, ini Gunung Tanggulnya yang keluar asapnya erupsi ya, bisa erupsi sehingga mengeluarkan banyak emas. Makanya harusnya ini didukung sama pemerintah. Kalau didukung sama pemerintah, maka masyarakat sekitar sini pasti akan sejahtera ya, daripada dipegang sama investor yang mana nanti birokrasinya, regulasinya nanti alasan pajak, namun nggak bisa sampai ke tangan rakyat. Kalau langsung diambil rakyat, pasti masyarakat sejahtera. Selanjutnya kita langsung, kali ini kita berada di juga tak jauh dari lokasi kemarin pendulangan emas, yang ini kemarin juga kontroversi, yang mana masyarakat apabila mengambil batu itu nggak apa-apa, diizinin, dibolehin, namun mendulang emas tidak boleh. Nah, ini kemarin juga di media sosial Facebook juga sempat viral ya, apalagi di grup-grup wilayah Tulungagung pasti sempat viral tentang kontroversi batu ini, yang mana masyarakat boleh mengambil batu seperti ini namun tidak boleh mengambil emas. Padahal kalau dilihat secara itu kan sama-sama merusak alam. Namun justru yang emas ini malah yang dilarang. Namun batuannya di sini nggak dibolehin. Nah, kalau melihat batuan ini yang agak-agak kehitam-hitaman ini, memang kandungan emas, prediksi kandungan emas itu memang ada, walaupun ini batuan keras ya, atau batuan yang mengandung beling ya. Ini ya, mengkilap ini kan kristal-kristal putih ini kan batu keras ya, namun menyimpan ini kandungan emas, karena dari warna batuan ini yang hitam ini pasti ada emasnya, terutama di bagian lapisan-lapisan biasanya itu ya, di bagian lapisan-lapisan seperti ini itu biasanya ada emasnya. Nah, ini termasuk batuan obsidian kalau nggak salah ya. Mungkin penonton ada yang tahu ini jenis batuan apa yang hitam ini, obsidian kalau nggak salah ya. Jadi memang terbentuk dari aktivitas gunung berapi jutaan tahun yang lalu, apalagi Pulau Jawa ini adanya itu gara-gara lempengan gunung-gunung berapi yang di dasar laut meletus semua, akhirnya terbentuk Pulau Jawa. Maka tak heran di beberapa wilayah di Jawa itu banyak mengandung emas.
Untuk selanjutnya kita mencoba investigasi yang lainnya. Lanjut, kemarin di sini sempat banyak sekali orang-orang sedang mencari emas, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak, remaja, dewasa hingga yang tua. Mereka tak hanya warga lokal saja, namun warga dari luar daerah pun juga ikut mencari emas di tempat ini, dan mereka banyak yang menghasilkan atau mendapatkan emas lebih banyak daripada tempat-tempat yang lainnya, yang kisaran bobotnya bisa sampai 10 kg kalau mereka mencari dari pagi hingga sore hari. Namun saat kita datangi atau kita kunjungi ini, tak seorang pun mereka mencari atau mendulang emas di tempat ini, karena mereka takut di penjara dan kena denda 10 miliar. Ini akibat gara-gara salah satu pendulang emas memvideokan dan mempublikasikan aktivitas mereka saat mendulang emas di tempat ini. Selanjutnya kita akan mencoba menuruni area sungai ini lebih dekat. Barangkali kita menemukan sisa-sisa emas hasil dari mereka yang kemarin sempat mendulang emas di tempat ini. Sekilas bila kita mengamati batuan-batuan yang ada di sungai ini, memang sungai ini termasuk sungai purba yang terbentuk selama jutaan tahun, dan diduga memang betul-betul ada kandungan emas yang lebih besar, bahkan Freeport pun lebih besar ini ya. Sayangnya kita pas ke sini setelah hujan deras mengguyur tempat ini, sehingga air di tempat ini terlihat keruh, jadi kita tidak bisa melihat kiloan emas yang ada di dasar sungai ini. Mungkin bagi kalian para penonton video ini yang kemarin sempat melihat juga di media sosial, salah satunya di TikTok maupun Facebook, pasti juga melihat dan tahu betul bahwa para pendulang emas di tempat ini mendapatkan emas dengan ukuran yang cukup besar, bahkan seukuran kerikil ataupun jempol orang dewasa. Berbeda dari tempat-tempat lain yang hanya butiran-butiran seperti pasir, namun di tempat ini butirannya lebih besar. Maka tak heran di tempat ini kemarin para pendulang atau para pencari emas bisa mendapatkan 10 kg emas, dan tampak ini ada emas yang cukup besar yang kemungkinan tertinggal oleh para penduduk kampung karena kemarin sempat diobrak Pak Polisi sama Bapak Tentara ya. Bagi kalian para penonton video ini yang mungkin saja kemarin kalian juga ikut mencari emas, gimana rasanya kemarin kalian diobrak Bapak Polisi maupun Bapak Tentara di sini? Inilah kondisi pasca viral dan pasca diobrak Bapak Polisi dan Bapak Tentara, sehingga sungai ini sudah sepi, tak ada seorang pun yang berani mencari emas atau mendulang emas di tempat ini. Apalagi tempat pendulangan emas ini juga tak jauh dari perkebunan sawit yang ada di hadapan kita ini.
Memang suasananya berbeda yang ada di Kalimantan, yang umumnya orang-orang mencari emas tetap di area perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya kita akan kembali ke atas ya, karena debit air semakin meninggi. Kami khawatir adanya banjir besar yang bisa membahayakan keselamatan kami. Sekaligus nantinya kami akan mencoba mencari narasumber atau warga yang bisa kami mintai keterangan. Apalagi dari kejauhan ini kami melihat salah satu rekan kami didatangi beberapa orang. Entah itu siapa, yang pastinya kita akan mencoba mendekatinya. Kami khawatir terjadi sesuatu hal yang tak diinginkan sama mereka yang mendatangi rekan kami. Selanjutnya kita mendekati mereka yang sedang ngobrol bersama rekan kami ya. Mantun dulang no. Buatan Pak. Kontane Mas ini kontane sampean kontane ditutup wilayah ini. Dari segi masyarakat ataupun dari pihak manapun memang ditutup. Ditutup. Tapi memang kemarin betul-betul dapat emas nggih Pak nggih. Yo cuman yang yo ada cuman hoak ya yang sekitar hoak. Karena orang dulu yang konten semuanya tuh yang di depan itu ditambahi bahwa di sini banyak ternyata di sini enggak ada ya. Itu sama terbukti itu. Berarti memang hoak ya Pak ya? Hoak ya. Ini barusan nanam antisipasi longsor gitu. Oh nggih. Makanya kan semua unsur Nggih. terkait pendulangan ditutup sampai dengan ini. Malah sekarang itu yang jelas masyarakat yang menghendaki harus ditutup. Oh, masyarakat yang menghendaki masyarakat. Iya. Bukan pemerintah nggih. Bukan, masyarakat setempat menghendaki ditutup. Nanti imbasnya berat. Imbasnya Terhadap lingkungan. faktor Iya. hasilnya tidak seberapa, tapi justru nanti Lingkungan yang rusak ya. Berarti kalau hasilnya tidak seberapa, berarti memang benar-benar mengandung emas, cuma sedikit gitu ya. Kelihatannya mayoritas itu hasilnya tidak seberapa gitu. Wak lah gitu. Ini sudah ditutup berapa hari nih Pak? Ya kurang lebih ada 2 mingguan. Oh, 2 mingguan. Ini aliran sungai dari gunung mana ini Pak? Dari Gunung Semarang. Semarang. Jauh nggih Pak nggih? Tadi kok Jauh. Gitu. jauh nggih. Apakah masih ada yang nakal itu orang mencari emas? Tidak ada ya, nggak ada yang berani ya. Itu pun juga mengundang orang-orang dari luar mencari emas juga. Kebanyakan yang dari luar. Untuk warga setempat enggak ya? Ada. Ini dengan Bapak siapa ini? Ini Bapak Kono. Bapak Kono. Selaku perhutani sini ya? Nah, terima kasih penjelasannya Pak. Iya, selamat. Nah, seperti yang kalian lihat ini, air ini langsung sumbernya langsung dari gunung ya. Dan membawa material pasir yang mengandung biji emas. Nah, kemarin sempat viral di sini. Aliran sungai kecil ini membawa emas, keberuntungan. Bahkan tadi kita sempat berwawancara sama beberapa pihak perhutani. Itu ada keganjilan dari kalimat-kalimat tersebut. Nah, ini bukti bahwa Indonesia itu tanah surga, ya, tanah surga. Maka dari itu kita harus melindungi dan
Ini bagi semua orang yang lahannya memiliki ada kandungan mineral, kalau bisa jangan dipublikasikan, jangan pengen FYP atau viral. Akibatnya ya seperti ini, ada pelarangan. Ampun, nantinya investor malah dikasih tangan terbuka. Oke, padahal kerusakan alam juga lebih dari itu. Nah, inilah papan larangan-larangan yang sudah ditancapkan 2 minggu yang lalu. Namun saat diobrak Bapak polisi sama Bapak tentara sudah ada 5 hari yang lalu. Setelah kita mendapatkan keterangan dari bapake perhutani yang penuh keganjilan, kita akan mencoba bertanya-tanya sama penduduk lokal, apakah betul-betul ada emas ataukah sekedar hoak belaka. Badhe tanglet niku winginane kan sebelah mriku kan viral nggih Bu nggih. Kan Facebook niku kan. Terus Kok sak mangkin kok sepi. sakniki Nggih. nggih soalé sampun ditutup Nggih. niku mboten pareng dipunduti. Nggih. Soalé ngrusak. Nggih. Gampang-gampang Nggih. niku diduduki malah kewanen punan niku ngubek napa tampungan toya PDAM nggih niku kan toya salurne dateng Nggih. Guireng sak yang Guireng Nggih. to dipun minum Nggih. niku terus diubek mawon niku terus akhirnya Jebol. budak milihnya kados ndut akhirnya terus nggih intene sami komplain ngoten terus Pak Oh, Lurah. berarti memang ada penutupan dari masyarakat nggih. Nggih saking saking napa niku kelurahan nggih Pak Pak Lurah. Polsek, Pak Koramil Nggih. napa pun setuju ditutup. Masyarakat nggih setuju nggih. Nggih, iki malah dijaga kali masyarakat. Pinten sing madosi malih nggih. Dadi urus. Oh, Terus nggih. pun diurusane nang peti denda nang peti Nggih. kula mboten. Tapi memang fakta nggih winginane niku memang ada yang mendapatkan emas nggih niku nggih. Nggih nek wonten asal niku sak dintene nggih wonten kula piyambak nggih mboten ngertos soalnya kula mboten pados kan ngoten. Nggih kula piyambak nggih namung sumerep ing HP yogane ngoten. Oh, nggih. Kali kene kok enek emasé to mak ngene iki ngene iki ngoten dados kula niki nggih mboten ngertos nggih mboten terus dipengin ngoten niku Oh. mboten. Berarti memang baik itu warga, pemerintah desa itu sudah melarang nggih. Nggih. Sampun setuju sedaya wong waktu tutup. Nggih. Pun wonten kawan dinten niku. Sekawan dinten. Mboten 2 minggu. Dereng wonten lek 2 minggu lek. 4 hari nggih. Penutupan peringatan niku nggih. 2 minggu nggih. Pelangi niku nggih. Nggih. 2 minggu. Terus nek tutupe total nggih 4 hari nggih. geger niku nggih 4 hari. Nggih pun Bu, matur suwun. Wartane wingi viral-virale emas nggih, Mas. Tapi memang enten nggih. Memang enten sing angsal kan ya. Tapi ini warga mriki. Warga mriki mawon nggih. Jadi memang fakta niku nggih. Nggih. Iki Mas Hadi. Wong enten sing angsal lah iki. Fakta memang. Nggih. Kok sampai enten beritane hoak ngoten. Apa malah niku kan ketemu kali Dinas Perhutani ngomongnya hoak. Kok ada ini apa jenenge? Kadarnya nggak seberapa, tapi kerusakannya yang lebih parah. Bilang itu berarti memang betul-betul ada. Nah. Ini kan betul kepingin. Mboten sadar. Ya sampai wajan diuter-uter ngono sih. Nggih pun masih ya matur suwun. Nyun sewu. Pak badhe tanglet. Nggih. Kok sawopen Pak niki, Pak? Tutup Mas. Winginane kan rame sih. Larang. Dilarang. Nggih. Tapi niku muncul Mas asli nggih. Nggih. Asli nggih. Dadak rewel, Bong. Ya. Jajar tulung, angkat iki peh. Nah.
Lah iya aku yo ngene kok. Tapi pancen asli nggih Pak nggih. Asli. Oh. Cale yo. Terakhir niku wingi nggih. Kok pitang dinten punan. Kok mboten enten sing nerusno malih? Ora wani, Mas. Hukum. Dihukum. Lah dalah kok golek Bayem.